dan mulai mengganggu manusia yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Pemirsa, inilah pengalaman mereka yang diganggu oleh sosok penghuni lain di rumah dalam tajuk Berbagi Rumah dengan Mereka versi on the spot. Oh my God, what's he doing? It's 3 in the morning. Robbie, can you tell me who you were talking to? Ada sesuatu di ruang bawah rumahku. Aku adalah seorang YouTuber, tapi bukan YouTuber yang suka dengan hal-hal berbau horor atau mistis. Jika kalian melihat akun YouTubeku, aku lebih sering mengupload video bermain drum atau hal-hal lainnya. Kecuali 2 video itu. Iya, yang itu. Aku masih ingat peristiwa mengerikan itu terjadi pada 24 Desember 2015, di mana aku mendengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanahku. Saat itu, aku hanya berpikir ada seseorang di sana dan kemungkinan itu adalah pencuri. Aku terus melihat ke arah kiri, lalu ke kanan, namun tidak kutemukan seorang pun di sana. I heard something. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Mungkin tidak hanya mengejutkan bagiku, tapi juga kalian. Whoa, Jesus! Usai kejadian ini, suara-suara misterius di ruang bawah rumahku masih kerap terdengar. Tapi aku memutuskan untuk tidak lagi turun ke bawah menyelidikinya. Ada sesuatu di kamar anakku. Selama ini, aku tidak pernah tahu jika rumahku begitu menyeramkan. Tetapi apa yang terjadi pada malam itu sungguh keterlaluan. Mereka yang tidak terlihat mengganggu anakku yang sedang tidur dengan sangat mengerikan. Ini adalah rekaman CCTV sebelum aku menyelamatkan anak perempuanku. Aku yang saat itu belum tertidur merasakan perasaan tak enak dan melihat ke CCTV yang berada di kamar anakku. Dan aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Dari video CCTV yang terhubung dengan handphoneku, aku melihat anakku duduk terbangun melihat sesuatu dan terdengar suara-suara misterius dari kamarnya. Tiba-tiba saja anakku menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Sementara kursi goyang yang ada di kamar tersebut bergoyang dengan sendirinya. Saat itu aku tahu ada sesuatu di sana dan aku harus segera menyelamatkannya. Sosok ini menguasai rumahku. Perkenalkan, namaku El Franco. Aku tinggal di rumah di mana sosok yang tak terlihat berusaha mengganggu dan menguasai rumahku. Tepatnya sejak 16 Januari lalu, sosok tersebut mulai menunjukkan eksistensinya. Awalnya, aku mendengar suara misterius, dan tiba-tiba shower di kamar mandi menyala dan mati dengan sendirinya. Padahal tak ada siapapun di rumah ini selain aku. Aquí en el baño enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? ¿Mi vida corre peligro? Hay huella. Aquí no hay... No, yo me voy. Ini sungguh menakutkan. Dan kejadian misterius lain terus terjadi di malam berikutnya. Benar-benar mengerikan, bukan? Perlu diketahui, aku hanya menutup tirai kamar mandi pada saat mandi saja.
dan selalu membiarkannya terbuka ketika tidak menggunakannya. Tapi malam itu, aku melihat tirai kamar mandiku tertutup dengan shower yang menyala dengan sendirinya. Aku tahu kejadian ini bukan kebetulan. Mereka yang tak terlihat seakan-akan menginginkan rumah ini dan membuatku pergi dari sini dengan ketakutan. Tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku mencoba untuk melakukan kontak dengan sosok misterius tersebut dengan menggunakan sebuah balon. Dan inilah yang terjadi. Kalian lihat? Balon yang tadinya mengambang di udara secara misterius tiba-tiba terjatuh seakan tidak ada lagi yang memegangnya. Aku bahkan sampai merinding melihatnya. Dan malam itu sosok misterius itu mendatangi kamarku. Dia mengetuk kamarku dengan begitu nyata, membuatku bergidi ketakutan. Tapi saat aku membuka pintu, tak ada siapapun di balik pintu. Jika rumah yang masih ditinggali manusia saja terkadang masih harus berbagi dengan sosok lain, apalagi dengan rumah yang telah lama ditinggalkan dan tak terurus. Dan berikut adalah pengalaman mereka yang kerap melakukan penelusuran di rumah yang terbengkalai. Rumah tanteku yang menyeramkan. Oh my God! Did you do that? No, bro. Buat kalian pencinta konten misteri di YouTube, pasti kenal denganku. Kali ini, aku Omar. Aku mengeksplor sebuah rumah yang dulu pernah diceritakan oleh ibuku. Dulunya, rumah ini dihuni oleh sanak keluargaku. Tapi karena terlalu menyeramkan, mereka pun meninggalkan rumah ini. Bahkan, beberapa pekerja yang hendak merenovasi tempat ini memilih untuk berhenti di tengah-tengah pekerjaan mereka. Rumah ini pun akhirnya terbengkalai dan sekarang aku datang untuk membuktikan apakah tempat ini sungguh mengerikan. Aku mulai mengeksplor rumah ini dan tiba-tiba saja pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Yeah, this was full of holes too. Damn, look at that knife. Hey, look, there's a tripod. Bro, that door just opened up right in front of me right now. Hello? Hey. Aneh, tidak ada seorang pun di sana. Ya, mungkin saja itulah angin. Dulu saat tanteku tinggal di rumah ini, dia merasa ada sesuatu dari bawah lantai yang menyerang dirinya dan menghancurkan lantai-lantai rumah sehingga banyak sekali lubang di lantai. Dan tiba-tiba aku mendengar suara ketukan. Bro, what was that? There's more holes over there? Somebody just knocked on the door. Alright, I'm going outside. I'm gonna check this out. I'll be right back. Aku pun melihat sebuah lubang dan ingin memeriksa apa yang ada di bawahnya. Dan tiba-tiba ini terjadi. Something under here. Let me know if you guys see it. What was that? Kalian mendengarnya bukan? Nah pemirsa, itulah beberapa pengalaman horor dari mereka yang berbagi rumah dengan sosok tak terlihat. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Saksikan selalu On The Spot untuk mendapat berbagai informasi unik, video wow, dan konten viral lainnya. Pastinya hanya di Trans 7.